Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Alhamdulillah, la syarika lah. La ilaha illahu wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah subuh hari ini Allah bangunkan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan amanah hidup di hari ini dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya buat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat lanjutkan kajian akidah, dan pada hari ini insyaallah kita akan belajar tentang sifat-sifat pemuliaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tentang sifat-sifat pemuliaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita belajar kemarin tentang asma Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan sifat perbuatannya, hari ini kita akan belajar tentang sifat pemuliaan. Disebutkan di sini bahwa apabila telah dipahami bahwa hanya Allah yang memiliki kesucian dan perbuatan yang sempurna dan agung, maka hanya dialah yang berhak mendapatkan pujian dan pemuliaan yang setimpal dan dengan kesempurnaannya. Jadi sifat mulia ini atau sifat bagaimana kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala itu adalah konsekuensi dari sifat-sifat sebelumnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Suci, terbebas dari semua kekurangan, dan perbuatannya yang sempurna dan agung. Nah, kalau itu yang menjadi faktanya, maka dialah yang paling berhak untuk mendapatkan pujian. Dialah yang paling berhak untuk mendapatkan pujian. Berdasarkan inilah muncul 13 nama, ya. Di sini muncul 13 nama atau asma'nya, yaitu Al-Kabir, ya. Al-Kabir yang artinya maha besar. Kemudian Al-Mutakabbir yang memiliki segala keagungan. Al-Ali maha tinggi. Al-Muta'ali yang maha tinggi. Al-Jalil yang maha sempurna. Al-Azim yang maha agung. Al-Majid yang maha mulia, ya. Al-Hasib yang maha menghitung. Zul Jalali wal Ikram yang maha mempunyai keagungan dan kemuliaan. Kemudian As-Samad yang menjadi tempat memohon, ya, dan tempat bergantung segala sesuatu. Dan Al-Hamid yang maha terpuji. Itu 13 nama yang muncul dari kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala dan kesuciannya dari segala hal yang kurang. Hadirin rahimakumullah, hanya Allah lah yang maha besar, sedangkan selain Dia adalah kecil dan hina. Dari hal inilah muncul asma
Al-Kabir. Ya, hanya Allah lah yang maha besar, yang yang lain itu adalah kecil dan hina. Nah, itulah nama dari Al-Kabir. Al-Kabir diambil dari kata Al-Kibru yang berarti besar atau lawan dari kecil. Ya. Dan kemahabesaran Allah tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Ya. Kemahabesaran Allah tidak terbatas dengan waktu dan tempat, karena dialah yang maha sempurna dan wajib adanya. Selain dia, keberadaannya adalah karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan Allah jauh lebih besar daripada apa yang dapat dijangkau oleh indera dan akal. Jadi itu yang pertama, ya, makna Al-Kabir, bahwa hanya Allah lah yang maha besar, yang lain itu adalah kecil dan hina. Kita dari sini kita harus paham betul di lapangannya, ya. Makanya kalau kita dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ketika dari situ kita mendengarkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, seharusnya dari situ udah gak ada lagi urusan yang lain yang lebih besar daripada panggilan itu. Ya, gak ada lagi urusan yang lebih penting, yang lebih besar dibandingkan panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar itu. Ya. Tapi kan kenyataannya biasanya Allahu Akbar tetap azan berkumandang, tapi manusia nggak tahu kemana masih, ya. Sibuk dengan urusan yang masing-masing, merasa yang lain lebih penting dibandingkan panggilan Allahu Akbar itu. Nah, itu yang kadang-kadang di lapangan masih terasa, ya, kita melihatnya seperti itu, ya. Nah, ketika kita mendapatkan panggilan ini, maka kita melatih diri untuk menghadirkan bahwa tidak ada lagi yang maha besar selain, ya, panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Ya, nggak ada lagi yang maha besar dibandingkan itu. Yaitu dari nama ini, bahwa dialah yang maha sempurna, dia yang maha agung, maka dia yang paling besar, tidak ada yang lebih besar dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika dia memanggil, tidak ada lagi yang lebih besar dibandingkan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Al-Hajj ayat 62. Surah Al-Hajj ayat 62. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir." Dzalika bi anna Allaha huwal haqq. Kuasa Allah yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah dialah Tuhan yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain Allah itu adalah batil, dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Ya,
Eh, jadi kalau kita merenungkan dari makna ayat ini bahwa karena Allah adalah Al-Haq, maka semua yang diturunkan oleh Allah dalam bentuk Al-Quran juga adalah Al-Haq. Al-Haqqu min Rabbik, kebenaran itu dari Tuhan kalian. Karena dari Tuhan kalian, fala takunanna minal mumtarin. Jangan sekali-kali kalian ragu. Jangan sekali-kali kalian ragu. Karena ya, kalau sudah dari Allah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Enggak ada keraguan sama sekali di dalam. Enggak ada keraguan sama sekali di dalam. Ya, jadi dia maha besar. Ini bahwa karena dia tidak ada yang bisa lebih tinggi dibandingkan Allah Subhanahu wa taala, maka lawannya adalah di, ya, sebaliknya makhluk itu adalah rendah, ya, dan hina. Kalaupun merasa atau ada yang kita anggap dipandangkan kita besar, itu dia besar sangat-sangat, ya, kecil dibandingkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan tidak bisa dibandingkan. Kebesaran Allah terbatas dengan waktu dan tempat. Kalau manusia itu kan dia merasa besar berkuasa di satu tempat yang lain yang nggak ada apa-apanya, ya. Kemudian hanya berkuasa besar di waktu tertentu, 5 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun. Setelah itu, ya, terbatas dengan waktu, terbatas dengan tempat. Ya. Kemudian dapat kondisi tertentu udah nggak bisa ngapa-ngapain, ya. Dia sangat lemah dan sangat kecil, berhadapan dengan ngantuk aja gak kuat, ya. Berhadapan dengan ngantuk aja gak kuat. Jadi sangat kecil dan tidak bisa ngapa-ngapain sebenarnya. Jadi makhluk itu. Nah, itu manusia atau makhluk secara umum. Kemudian berikutnya selain Al-Kabir, yaitu ada Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir, hanya Allah lah yang maha besar, ya. Selain dia hanyalah sesuatu yang kecil, dan hanya dialah yang maha mengetahui segala sesuatu secara hakiki. Maka dia memiliki kesempurnaan ilmu dan kedudukan. Dialah Allah yang memiliki segala keagungan, yang membuktikan bahwa zatnya memang maha besar dan lebih besar dari segala yang dianggap besar. Karena selain dia adalah makhluk. Berdasarkan nama ini muncul asma Al-Mutakabbir. Jadi Al-Kabir itu maha besar, tapi Al-Mutakabbir juga artinya maha besar, dan dia maha besar dan memiliki, ya, segala kebesaran, ya, segala kebesaran, memiliki segala keagungan, dan dia adalah zatnya yang memang maha besar dan lebih besar dari segala yang dianggap besar. Itu namanya Al-Mutakabbir. Kemudian jika kita tempatkan segala yang ada di jagat raya ini pada suatu kedudukan dan martabat tertentu, maka kita akan dapati antara satu dengan yang lainnya saling mengungguli. Ya, kalau makhluk, ya, semua yang di jagat raya ini satu bagus, besar atau hebat. Berikutnya ketemu lagi, ternyata ada yang lebih besar lagi. Ya, saling mengungguli selalu, itu makhluk. Ya.
Adapun Allah adalah yang maha tinggi zatnya, sifat dan perbuatannya. Sedangkan selain dia adalah rendah. Tidak ada yang meninggikan kecuali dia, karena selain dia berarti makhluk dan ciptaannya. Berdasarkan inilah muncul namanya Al-Ali, ya, Al-Ali yang maha tinggi. Ya. Jadi yang lain itu tinggi karena ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak ada yang tinggi selamanya. Paling dia bertahan sebentar, kemudian akan ada lagi yang mengungguli ketinggiannya lagi. Terus seperti itu. Ya. Asma al-ali diambil dari akar kata al-ulu yang artinya tinggi, kebalikan daripada rendah. Jadi maha tinggi itu, ya, maha tinggi adalah maksudnya maha tinggi kemuliaannya, dan dia berada di atas kedudukan segala makhluk dan tegak berdiri di atas singgasananya. Jadi kemahatinggian Allah tidak ada yang bisa menandinginya, dan apa yang diturunkan oleh Allah juga, apa yang diperintahkan Allah juga, siapapun yang melakukannya akan mendapatkan ketinggian derajat. Ya, Allah akan angkat derajat manusia yang melaksanakan perintah Allah yang maha tinggi. Ya. Kemudian semakin manusia meninggikan diri, semakin dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang merasa dia hebat, besar, semakin dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang merasa tinggi, ya, apalagi merasa besar, ya, maka pada saat itulah, ya, Allah akan rendahkan derajatnya. Jadi di sisi ini maka yang maha tinggi dan yang meninggikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, ya, dia meninggikan derajat manusia. So itu Islam kenapa dia tinggi? Karena Islam adalah agama yang diperintahkan Allah untuk dianut oleh kepada seluruh manusia. Innad dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Nah, ketika Allah yang merintahkan untuk dianut, maka agama ini betul-betul tinggi dan tidak ada yang bisa menandingi ketinggiannya. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang bisa menandingi ketinggiannya. Nah, itu karena dia maha tinggi. Dalilnya tentang maha tinggi tadi sama dengan ayat tentang maha besar, wa huwal aliyul kabir, di surah Al-Hajj ayat 62 tadi. Ya, ada dua nama di situ, Al-Ali dan Al-Kabir. Ya, ada Al-Ali dan Al-Kabir. Ya, dia maha besar, maha tinggi dan maha besar. Jadi dua nama itu betul-betul digandeng karena Al-Ali maha tinggi itu akan berkonsekuensi kepada maha besar, ya. Maha tinggi itu digabung dengan maha besar. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tinggi dan tidak ada ketinggian yang melebihinya. Nah, tadi maha tinggi, tapi kalau ada yang lain ini adalah maha besar, maha tinggi, tapi tidak ada lagi ketinggian yang melebihinya. Selain itu hanya dialah yang maha mengetahui segala sesuatu secara hakiki. Maka demi kesempurnaan ilmu, kedudukan, sifat dan perbuatannya, dia adalah Al-Muta'al. Jadi maha tinggi yang tidak ada lagi yang lebih tinggi. Ya.
itu benar-benar tinggi, itu namanya al-muta'al, ya. Jadi besar itu al-kabir, maha besar. Tapi al-mutakabbir yang tidak ada lagi yang bisa menandingi kebesarannya. Al-ali, maha tinggi, al-muta'al, ya. Tidak ada lagi yang bisa menandingi ketinggian daripada ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini al-muta'al. Asmaullah, ya, al-muta'al ini yaitu nama Allah yang al-muta'al bermakna yang maha mengetahui hakikat zat, sifat dan perbuatannya, dan dapat membuktikan dan menetapkan penyifatan baginya secara hakiki, yaitu maha tinggi, ya. Jadi itu al-muta'al. Kita bisa baca dalam surah Ar-Ra'd ayat 8 sampai 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alimul ghaibi wasyahadati al-kabirul muta'al." Ya, alimul ghaibi wasyahadati al-kabirul muta'al. Sawa'un minkum man asarral qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil laili wa saribun bin nahar. Ya. Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, ya. Yang itu yang di delapannya, ya, sebelum alimul ghaibi itu yang ke-8 tadi, yang ke-9. Yang ke-8-nya Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa. Allah ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidul arham wa ma tasdad wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Alimul ghaibi wasyahadati kabirul muta'al. Sawa'un minkum man asarral qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil laili wa saribun bin nahar. Ya. Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, dan kandungan, ya, rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah, ya. Semua yang ada di dalam alam rahim, apa yang dikandung oleh perempuan, Subhanahu wa ta'ala. Ukurannya, kullu syai'in indahu bimiqdar. Ya. Dan siapa yang berterus terang dengan ucapan itu, dan siapa yang bersembunyi di malam hari, dan yang berjalan menampakkan diri di siang hari, semua Allah tahu. Ya, jadi itu makna dari al-kabirul muta'al. Jadi Allah yang maha besar ini, maha tinggi, mengetahui segala zat, sifat, ya, yang maha mengetahui, ya, hakikat, yang mengetahui hakikat. Ya, jadi segala sesuatu tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia dikatakan maha tinggi,
karena segala ya, yang ada ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala hakikatnya. Tidak ada yang bisa menandingi kebesaran dan kemahatinggian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muncul juga ada nama Al-Jalil, ya, Al-Jalil. Al-Jalil hanya Allah lah yang maha sempurna sifat dan perbuatannya. Selain Dia adalah tidak sempurna. Hanya Allah lah yang maha sempurna sifat dan perbuatannya. Selain Dia adalah tidak sempurna. Dengan demikian, Dialah Allah yang memiliki segala kesempurnaan. Ya. Jadi ini selain Dia maha tinggi, ya, tidak ada yang meninggi yang lebih tinggi dibandingkan Dia. Maha besar, tidak ada yang lebih besar dibandingkan Dia. Dia adalah maha sempurna. Ya. Dia adalah maha sempurna. Nah, ini bisa diambil dari kata Al-Jalil, diambil dari kata Al-Jalal yang berarti maha sempurna sifat dan perbuatannya. Ya. Jadi maha sempurna sifat dan perbuatannya itu dari Al-Jalal. Al-Jalal dari situ maknanya maha sempurna sifat dan perbuatannya. Ini bisa kita lihat dalam surah Ar-Rahman, ya. Surah Ar-Rahman ayat 78, ya. Surah Ar-Rahman ayat 78. Jadi Ar-Rahman itu di ayat terakhir, ya, surah ayat 78 itu ayat terakhir. Di situ Allah berfirman, tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram, ya. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Maha agung nama Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan karunia, ya, yang memiliki mempunyai kebesaran dan karunia. Ar-Rahman ayat 78. Itu Al-Jalil, ya. Itu adalah Al-Jalil yang memiliki segala kesempurnaan. Ya, kita melihat dalam surah Ar-Rahman itu segala kesempurnaan disebutkan oleh Allah, kemudian dikomentari dengan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ditutup oleh Allah. Tidak ada yang lebih sempurna dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Ditutup dengan tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Ya. Kemudian hanya Allah lah yang maha besar zatnya, maha sempurna sifat dan perbuatannya, dan maha tinggi kemuliaan dan kedudukannya. Ya. Jadi ini adalah klimaks dari keagungan dan kemuliaan. Berdasarkan nama ini muncul namanya Al-Azim. Al-Azim, ya. Al-Azim ini puncak dari kemahaagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Azim berarti mempunyai sifat maha besar, maha tinggi, maha sempurna. Ya. Dengan demikian Dialah yang memiliki kedudukan yang maha agung. Jadi ini puncak dari nama ketinggian, kebesaran, kesempurnaan ada pada nama Al-Azim, ya, Al-Azim. Nah, surah Al-Baqarah ayat 255, ya. Surah Al-Baqarah ayat 255.
menggambarkan atau menyebutkan tentang itu yang biasa kita sudah baca. 255 itu adalah ayat kursi, ya. 255 itu adalah ayat kursi, ya. Di situ Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul 'azim, ya, wa huwal aliyyul 'azim. Jadi seluruh yang ada di ayat kursi itu dari awal sampai dari awal dikomentari oleh Allah, ditutup dengan al-aliyyu al-azim, ya. Di situ adalah Allahu la ilaha illahu, Allah tiada ilah selain Dia. Al-hayyu al-qayyum, Dia maha hidup, maha mengurusi hambanya, ya. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum, mengantuk apalagi tidur tidak mungkin terjadi pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga urusan makhluk itu, ya, tidak ada yang terbengkalai, ya. Tidak ada yang terbengkalai, seluruhnya terjaga, terpelihara sesuai dengan kullu syai'in indahu bimiqdar, ya, dengan ukuran-ukurannya yang sudah jelas, nggak ada yang terbengkalai. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum, ya. Karena jangankan tidur, mengantuk saja pulpen yang ada di tangan, ya, lepas, gitu, ya, pulpen yang ada di tangan lepas, itu ngantuk. Ini kalau alam ini kalau nggak dipantau, tidak dengan sistem yang dipantau dengan ketat, ini pergerakan planet, kemudian bintang, atau semua itu tinggi sekali, cepat sekali, gitu. Dan itu semua terpantau, nggak ada yang lepas, nggak ada yang jatuh, nggak ada, kecuali dengan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard, miliknya lah, kepunyaan Dialah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Apalagi udah kalau gitu, ya. Manusia tuh kalau dibilang punya satu pulau aja udah bangganya minta ampun. Punya satu pulau, dia punya satu pulau, ya. Ya, itu bangganya minta ampun. Karena pulau kecil, gitu, ya, pulau kecil ya, tapi dia punya satu pulau. Nah, ini, ya, karena Dia mencipta langit, Dia yang menciptakan bumi, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, ya. Kepunyaan Dialah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Itu udah kayak apa itu, ya, semuanya adalah di bawah kekuasaan Dia, dimiliki olehnya. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi, nggak ada yang nanti bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah, ya. Tidak ada yang bisa memberi syafaat nanti di sisinya kecuali dengan izinnya. Dan kita sangat memerlukan ini, syafaat ini nanti. Tapi orang yang bisa memberikan syafaat adalah manusia yang dapat rekom dari Allah, ya, dapat rekomendasi dari Allah. Nggak semua bisa ngasih syafaat, ya. Dan syafaatul uzma itu nanti diberikan kepada siapa? Nabi Muhammad, ya, Nabi Muhammad SAW. Nah, itu tanda kebesaran Allah. Nggak
nggak ada. Pada saat itu nggak ada yang berani untuk berikan syafaat, apalagi berikan rekomendasi siapa yang akan diselamatkan, siapa yang akan celaka pada hari kiamat itu, kecuali hanya semua tunduk di bawah aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia mengetahui apa yang ada di depan mereka, apa yang ada di belakang mereka, semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tak diketahui, semuanya diketahui. Semua diketahui. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan tidak ada yang bisa ihatah dengan ilmunya. Tidak ada yang bisa ihatah dengan ilmunya, kecuali dengan apa yang dia ketahui saja. Nggak ada yang bisa menguasai semua ilmu Allah Subhanahu wa taala, nggak mungkin. Kita dikasih ilmu paling wa ma utitum minal ilmi illa qalila, kecil, sedikit aja ilmu kita itu, sedikit sekali. Meskipun ada orang dianggap paling pintar gitu ya, tapi pintarnya itu sangat terbatas. Pintarnya sangat terbatas. Sisi dia mengetahui sangat dalam dalam hal itu, ternyata yang lain sangat umum, sangat awam. Nggak ada yang bisa mengetahui semuanya. Nah, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kursinya saja, itu kursinya saja itu sudah meliputi langit dan bumi. Kursinya meliputi langit dan bumi. Kursi dibandingkan arasy itu kayak koin diletakkan di kursi gitu. Kursi dibandingkan arasy itu kayak koin diletakkan di kursi. Padahal kursi itu udah luasnya seluas langit dan bumi. Udah nggak bisa dibayangkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala itu. Nggak bisa dibayangkan. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wala ya'uduhu hifdhuhuma. Oleh karena itu, jaga langit dan bumi itu bagi Allah sangat kecil gitu. Ya'uduhu itu nggak ada yang merepotkan sama sekali. Ngurus langit dan bumi itu nggak merepotkan sama sekali. Tidak payah, tidak berat bagi Allah untuk memelihara keduanya. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Nggak berat bagi Allah untuk mengatur semuanya itu. Dibuat sistem yang sangat luar biasa. Nah, dari semua itu ditutup dengan dua nama, wahwal aliyul azim. Wahwal aliyul azim. Tidak ada yang bisa memiliki yang berhak untuk mendapatkan sifat ini kecuali yang disebutkan itu di awal-awal itu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa fil ardh. Dialah yang bisa mendapatkan sifat ini, Maha Tinggi, Maha Agung. Maha Tinggi, Maha Agung. Nah, jadi ini kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa ditandai dan yang tidak bisa dibandingkan dengan apa-apa. Maka ayat ini istimewa kita baca karena mengandung nama Allah yang agung. Ayat ini nih, ayat kursi ini istimewa kita baca karena dia adalah mengandung nama Allah yang agung. Semua ayat-ayat yang memiliki keistimewaan itu karena di situ kita sedang mengenal Allah. Umpamanya surah Al-Ikhlas, ayatnya sangat sedikit, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi kata Rasul itu adalah sulusul Quran. Sepertiga Quran itu di situ. Al-Ikhlas itu sepertiga Quran. Jadi ada keagungan di situ. Ketika kita mengenal Allah,
Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada nama Al-Karim. Ya, Al-Karim diambil dari akar kata Al-Karam, yang berarti tinggi martabatnya dan agung zatnya. Ya, tinggi martabatnya dan agung zatnya. Dengan demikian makna Al-Karim ialah Allah maha tinggi kedudukannya, maha agung zatnya, ya, karena mempunyai sifat-sifat maha sempurna. Ya. Surah Al-Infitar ayat 6, ya. Surah Al-Infitar ayat 6. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Infitar ayat berapa? Ayat 6, Al-Karim, ya. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang maha pemurah? Ini kata yang agak nyinggungnya terlalu dalam sebenarnya kalau yang mau tersinggung ayat ini. Ya, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang bikin kalian terpedaya durhaka dengan Tuhanmu yang maha pemurah? Kalau kita kalau hidup sehari-hari dikasih kemurahan, kebaikan, semua difasilitasi. Kalau membantah, apalagi membangkang, itu kata orang tidak tahu diri, gitu ya, tidak tahu diri. Ya, orang tuh pasti akan malu. Ya, kalau dikasih kebaikan macam-macam, gitu ya. Untuk bantah itu, ya, untuk bantah itu betul-betul nggak tahu diri memang, nggak tahu diri. Satu ayat ini nih, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Yang bikin kalian mau durhaka dengan Tuhan yang maha mulia itu ngapain? Apa sebabnya? Apa sebabnya? Sedurhaka. Makanya durhaka dengan orang tua itu menjadi sangat besar dosanya. Kenapa? Kebaikan orang tua itu gak bisa dibalas, apalagi kebaikan yang menciptakan orang tua. Gitu. Jadi ini Al-Karim, ya, yang maha pemurah, yang maha agung zatnya, maha agung sifatnya, karena dia memiliki karam, ya, kemuliaan yang sangat luar biasa yang diberikan kepada kita makhluknya. Kemudian ada lagi Al-Majid, kemudian Al-Hasib, ya, Zul Jalali wal Ikram. Situ ada Al-Majid, kemudian Al-Majid, kemudian ada Zul Jalali wal Ikram. Ada Al-Hasib, ya, ada Al-Hasib. Nah, Al-Majid diambil kata Majidun, yang berarti sampai kepada klimaks kemuliaan dan kemurahan. Jadi dekat-dekatnya Al-Karim, Al-Majid, ya. Al-Majid yang memiliki kemuliaan tidak tercantum dalam Al-Quran, namun telah disepakati oleh ulama sebagai salah satu dari 99 nama yang masyhur. Asma'nya Al-Majid adalah bentuk superlatif dari kata Al-Majid dan memiliki makna yang sama. Tapi dalam bentuk kayak begini, Al-Majid maha sempurna, ya, maha mulia. Al-Majid juga maha mulia, tapi tingkatnya yang berbeda, ya, tingkatnya yang berbeda. Allah maha mulia, gitu ya, sama Al-Majid dan Al-Majid.
Ini bisa dilihat dari surah Hud ayat 73. Ya. Surah Hud ayat 73. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu ata'jabina min amrillahi rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidun majid. Innahu hamidun majid. Di situ ada kata-kata sesungguhnya Allah Maha terpuji lagi Maha pemurah. Jadi dekat ya dari Hamid kemudian digandeng dengan Majid. Kemudian ada Al-Hasib. 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 Jika diambil dari kata Al-Hasbu maknanya adalah mulia kedudukan dan martabatnya. Kemudian dengan demikian makna asma al-hasib adalah kedudukan mulia yang khusus dan layak bagi sifat uluhiyahnya yang maha sempurna. Makna lain dari al-hasib ya, adalah yang maha menghitung ya. Jadi maha sempurna juga al-hasib, kedudukan yang maha sempurna, tapi al-hasib juga dari kata-kata hisab, yaitu maha menghitung ya, maha menghitung. Nah, yang makna ini bisa kita lihat dari surah An-Nisa ayat 6 ya. Surah An-Nisa ayat 6, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kafa billahi hasiba ya, di ujungnya wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah sebagai pengawas, cukuplah Allah sebagai hasiba ya, sebagai yang mengawasi dan menghitung segala ya, menjadi menghitung segala yang dilakukan oleh manusia ya. Wa kafa billahi hasiba di situ. Kemudian asma'nya Dzul Jalali wal Ikram, yang tidak memiliki kedudukan yang tidak memiliki kedudukan mulia, tidak memiliki ketinggian derajat, tidak memiliki kesempurnaan, dan tidak ada yang memiliki martabat terpuji kecuali Dia. Maka sama dengan Dzul Jalali memiliki kesempurnaan ya, keagungan, wal ikram, dan kemuliaan. Ya, maka ini juga adalah nama daripada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Surah Ar-Rahman ayat 26 27 sebutkan di situ. Surah Ar-Rahman ayat 26 dan 27. Setelah Subhanahu wa taala berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram ya, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kemudian terakhir di kajian kita pada hari ini tentang sifat kemuliaan, yaitu nama As-Samad dan Al-Hamid ya, As-Samad dan Al-Hamid. Sudah kita lihat tadi itu As-Samad yaitu di surah Al-Ikhlas ya, qul huwallahu ahad Allahus samad. Samad artinya adalah Allah tempat bergantung segala makhluk ya. Allah tempat bergantung segala makhluk. Tidak ada tempat bergantung yang bisa diandalkan, bisa diminta kecuali Allah. Yang lain semuanya akan panah, hina, dan tidak bisa diandalkan. Sebentar dia akan sudah tidak bisa lagi diandalkan, tidak bisa lagi diminta. Tapi yang ya, tempat untuk bergantung segalanya adalah As-Samad. Al-Hamid berarti memang yang memiliki sifat-sifat terpuji ya, yang memiliki sifat-sifat terpuji, dan ini sangat banyak di dalam Al-Quran. Jadi terakhir penjelasan di sini, siapa saja yang mencamkan, merenungkan, menelaah dengan seksama kandungan makna
Yang tadi ini yang kita pelajari 13 ini, Al-Kabirul Mutakabbirul Aliyul Muta'ali Al-Jalilul Azim Al-Karim Al-Majid Al-Majid Al-Hasib Dzul Jalali wal Ikram As-Samad dan Al-Hamid, maka pasti imannya kepada Allah akan semakin teguh, serta dia akan mengakui uluhiyah dan rububiyah Allah dengan tulus. Karena itu Islam mewajibkan sholat fardu yang di dalamnya diwajibkan membaca surah Al-Fatihah yang dimulai dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Ya. Jadi dari situ kita sudah sifat-sifat pujian kepada Allah ada di situ semua. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki yaumiddin. Ya. Di situ semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang utama, nama-nama Allah terkandung di situ semua. Menurut para ulama, yang paling utama dari asmaullah itu 99, tetapi dari situ yang ringkasannya ada di 3 nama, intisarinya ada di 3 nama. 3 nama itu adalah Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya, Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya, ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahimi, ya, itu sebenarnya kita sudah meringkas membaca seluruh nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, seluruh nama Allah ada di Bismillahirrahman dan Ar-Rahim. Ya. Nah, ini tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang hal-hal ini sudah selesai kita bahas, ya. 99 dengan pendekatan tadi, pendekatan kategori. Mudah-mudahan bisa kita renungkan, kita baca lagi, kita ulang lagi makna-maknanya, kita pelajari. Mudah-mudahan semakin terasa, ya, saat kita baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu di ujung-ujung banyak sekali ayat yang menyebutkan tentang nama-nama Allah, ya. Banyak sekali ayat, dikit nama Allah di ujungnya, dihubungkan semua dengan nama Allah. Nah, sehingga ketika kita membaca Al-Quran, kita terasa sekali bahwa kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dihubungkan semua dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian tentang Asmaul Husna, kita sudah bahas, ya. Dan mudah-mudahan bermanfaat buat kita sekalian. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang nama-nama Allah yang diangkat atau disebut seperti Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Qadir. Ini nama-nama besar Allah yang di mana hal tersebut? Apakah dalam hal mengucapkan atau menyebutkan itu dalam sholat, dalam apa kita sampaikan kebanyakan dalam sholat, dalam ibadah lain, atau untuk kita tahu dengan hati dan maksud daripada nama-nama Allah, supaya kita pengamalannya itu tepat dalam ya. Yang pertama kita yakini, ya, kita pahami, kita yakini, kita pahami. Dan yang selanjutnya juga ada sifat yang bisa kita lakukan sebagai manusia, kita berakhlak dengan akhlak, ya, dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dengan nama Allah. Umpamanya Ar-Razzaq, ya. Ar-Razzaq itu kan Allah yang Maha memberi rezeki. Tetapi
kita bisa memberikan rezeki kepada makhluk yang kita bisa lakukan sebatas makhluk. Itu menjadi mulia. Kenapa? Karena Allah Maha memberi rezeki, kayak gitu. Kita memberikan rezeki kepada siapapun yang kita bisa lakukan sebatas sifat-sifat kemanusiaan, kemampuan sebagai manusia. Itu namanya berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Itu kita dapatkan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kita juga diperintahkan untuk minta dengan Allah dengan menyebut nama ini dulu. Dikasih muqaddimahnya dulu. Dikasih muqaddimah. Kita minta umpamanya dibukakan pintu-pintu kebaikan, ilmu, ya Fattah, ya, umpamanya minta kemenangan. Kita minta kepada Allah, sebut namanya dulu, setelah itu minta, ya, minta ilmu, ya alim alimna, ya begitu. Ketika kita nggak mampu, nggak kuasa melakukan apa, nggak punya kekuatan, ya kayak dicontohkan oleh Rasul ketika kita doa istikharah tuh, Allahumma, ya, inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik, ya, wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Ya Allah, aku minta kekuatan dengan kudrahmu, ya. Astagfirullah, ya Allah, aku meminta kebaikan, ya, dengan ilmumu dan minta kekuatan dengan kudrahmu. Karena Engkau yang maha kuasa, aku nggak kuasa. Engkau yang maha mengetahui, ya, aku nggak mengetahui apa-apa. Engkau lah yang mengetahui alam yang gaib. Baru setelah itu minta. Jadi kita diperintahkan dulu untuk menyebut nama yang sesuai dengan permintaan kita, habis itu minta, ya, minta kepada Allah. Jadi nama-nama Allah ini menjadi penting. Satu, untuk meyakinkan kita tentang kebesaran Allah dan segala. Jadi asma'ullah dan sifat Allah ini sebenarnya tujuan utamanya adalah dia mengenalkan dirinya siapa, ya, siapa Allah itu lewat asma dan sifatnya, ya, itu lewat asma dan sifatnya. Selain rububiyah, ya, di alam ini kita bisa kita dapatkan mengenal Allah lewat apa? Lewat makhluknya, ya, lewat makhluknya. Nah, lewat makhluknya kita mengenal Allah. Kata orang Arab Badui, ya, yang hidupnya sehari-hari dengan onta dan padang pasir, dia sederhana aja. Dia mengatakan al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir, katanya. Tapak onta itu menunjukkan onta ada. Ya, pernah lewat di sini. Ya, kalau nggak ada tapaknya, ya, kalau ada tapaknya pasti pernah lewat di sini, gitu ya. Kalau nggak ada, kalau ada tapak, nggak ada ontanya, nggak mungkin terjadi. Pasti dia ada tapak ini karena, ya, pernah lewat. Ini ingin menunjukkan bahwa alam ini ada, nggak mungkin nggak ada yang tidak ada yang mengadakannya. Kayak gitu, ya, itu nggak mungkin, ya. Alam teratur nggak mungkin kalau nggak ada yang ngaturnya. Nah, itu mengenal Allah lewat ciptaannya, lewat makhluknya. Tapi selain mengenal Allah lewat penciptaannya, Allah, ya, kenalkan dirinya dengan asma dan sifatnya, ya, dengan asma dan sifatnya. Karena kita tidak boleh dan tidak diberikan oleh Allah kemampuan untuk mengenalnya lewat zatnya langsung, melihat. Kita nggak dikasih kemampuan itu. Kita hanya diminta untuk beriman dalam hal itu. Nah, itulah ujian kita selama hidup di dunia. Karena nantilah mudah-mudahan dengan keimanan kita itu Allah akan tampakkan dirinya, wajahnya nanti di surganya, ya. Dan itulah kenikmatan paling tertinggi yang dirasakan oleh penduduk surga, ya, itu. Jadi dia mengenalkan diri lewat asma
dan ya sifatnya. Nah makanya dengan kita kenal bahwa kita sedang ingin ketenangan ini, ya, kita minta dengan apa sifatnya, nama Allah yang apa, ya, kita sedang galau ini, kita minta dengan sifat Allah yang mana, ya, dan seterusnya. Jadi banyak apa namanya, ketika kita mengenal ini maka kita bisa meminta dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu ya cara atau manfaat kita belajar Asmaul Husna. Sekali lagi saya katakan tidak cukup kita belajar sekilas begini, tapi ulang-ulang, mari kita ulang-ulang sama-sama. Saya berkali-kali mengulang, tetap masih perlu mengulang lagi ya, supaya makin terasa ya ininya makna dan meresapnya dalam keyakinan kita. Saya kira hari ini kita cukupkan ya, sudah syuruh. Insyaallah kita akan ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang, dan kita tutup dengan doa dari syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, perbaiki agama kami ya Allah, karena agamalah yang bisa memandu hidup kami. Ya Allah, perbaiki dunia kami ya Allah, karena kami sedang menjalani kehidupan dunia. Ya Allah, perbaiki semangat akhirat kami ya Allah, karena kami pasti kembali ke sana. Jadikanlah hidup kami ini hidup untuk menambah kebaikan demi kebaikan ya Allah, dan jadikan kematian kami nanti rehat dari kepenatan dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.